Setiap tanggal 15 Agustus, umat Katolik merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Nah, seringkali timbul pertanyaan dan perdebatan, apa dasarnya? Maka mari kita simak beberapa hal sebagai berikut untuk menjadi pengetahuan dan permenungan kita. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga berdasarkan tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama. Namun baru ditetapkan menjadi dogma melalui pengajaran Bapa Paus Pius XII pada tanggal 1 November 1950 dengan dogma yang berjudul Munificentissimus Deus. Doktrin ini sangat berhubungan dengan dogma Immaculate Conception. Maria dikandung tanpa noda yang diajarkan oleh Bapak Paus Pius IX pada tanggal 8 Desember 1844. Umat Kristen non-Katolik banyak yang mempertanyakan hal ini dan berpikir bahwa gereja Katolik menciptakan dogma yang tidak berdasarkan kitab suci. Sebab bagi mereka sumber wahyu ilahi hanyalah kitab suci, sola scriptura, atau hanya apa yang tertulis di kitab suci. Namun bagi orang Katolik, wahyu ilahi juga diperoleh dari tradisi suci yang telah berakar dan tumbuh di dalam gereja Katolik, di mana tradisi suci ini tidak terpisahkan dari kitab suci. Maka hal Maria diangkat ke surga juga memiliki dasar kitab suci, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Jadi jika gereja Katolik mengumumkan suatu doktrin, itu sebenarnya hanya mengumumkan apa yang sudah lama diimani oleh gereja dan bukannya sesuatu yang baru tiba-tiba ditambahkan. Sebagai contoh, pada waktu gereja Katolik mengumumkan pengajaran tentang Allah Trinitas pada tahun 325 pada Konsili Nisea, adalah bukan berarti sebelumnya tidak ada pengajaran Allah Trinitas ini. Tulisan-tulisan pengajaran Papa Gereja menjadi saksi yang hidup atas pengajaran tentang Trinitas ini, Allah Tritunggal Maha Kudus. Demikian juga pada saat Gereja Katolik menetapkan kanon Alkitab, yaitu pada Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartagi tahun 397, bukan berarti Gereja Katolik baru menciptakan kitab suci pada saat itu. Sebelumnya kitab-kitab yang menjadi bagian Alkitab itu sudah ada, namun baru pada saat itu ditetapkan sebagai kanon Alkitab atau kitab-kitab yang diakui sebagai diilhami oleh Roh Kudus, untuk membedakannya dengan kitab-kitab lain yang hanya merupakan karya tulis biasa. Dengan pengertian yang sama, maka dogma Maria dikandung tanpa noda dan dogma Maria diangkat ke surga merupakan pengajaran yang telah lama ada dan diimani oleh gereja, yang nyata ada dalam tulisan para bapa gereja. Nah, mari kita renungkan tentang hal yang sangat sederhana. Bunda Maria dipilih oleh Tuhan menjadi Bunda Allah. Artinya, Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus yang adalah Tuhan
yang adalah Sang Sabda. Dan ini semua ada di dalam kitab suci. Artinya bahwa Bunda Maria diselamatkan oleh putranya Yesus sejak saat ia mengandung Yesus di dalam rahimnya. Bunda Maria mengakui karya agung Allah. Juru selamatnya ini tertuang di dalam Magnificat atau lagu pujian Bunda Maria kepada Tuhan yang ada dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 55. Maka berkat rahmat Tuhan, Bunda Maria diselamatkan dari dampak dosa dan dijaga dari dosa. Kehancuran badan adalah akibat dari dosa. Maka kalau Bunda Maria tidak mengalami dosa, maka tubuhnya tidak perlu mengalami kehancuran. Bunda Maria diangkat ke surga dengan raga dan jiwa oleh kuasa Roh Kudus. Beda seperti Tuhan Yesus yang naik kepada Bapa dengan kuasanya sendiri, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Bunda Maria diangkat dengan raganya oleh kuasa Allah. Pengangkatan ke surga dengan raganya ini menunjukkan kuasa Roh Kudus yang akan memberi kita tubuh yang sudah dibangkitkan. Dalam arti tertentu, Bunda Maria adalah gambaran dari apa yang akan terjadi pada semua orang beriman. Jadi bagi orang Katolik, peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga adalah peringatan akan pengharapan kita akan kebangkitan badan di akhir zaman, di mana kita sebagai orang beriman, jika hidup setia dan taat kepada Allah sampai akhir, maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu bahwa kita akan diangkat ke surga, tubuh dan jiwa untuk nanti bersatu dengan Tuhan dalam kemuliaan surgawi. Maka dogma Maria diangkat ke surga bukan semata-mata doktrin untuk menghormati Maria, tetapi doktrin itu mau menunjukkan bahwa Bunda Maria adalah anggota gereja yang pertama yang diangkat ke surga. Jika kita hidup setia melakukan perintah Allah dan bersatu dengan Kristus seperti Bunda Maria, kita pun pada saat akhir zaman akan diangkat ke surga, jiwa dan badan kita seperti Dia. Marilah kita tutup permenungan kita ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengangkat Bunda Maria dengan raga dan jiwa ke surga untuk menyempurnakan karya rahmat-Mu yang agung dalam hati dan hidupnya di dunia. Penuhilah kami dengan harapan akan kebangkitan kami kelak, sebagaimana dinyatakan dalam pengangkatan ragawi Bunda Maria. Tolonglah kami untuk boleh semakin dekat dengan Bunda Maria, sehingga dapat meneladan dan lebih mendapatkan kasih, karena Bunda Maria akan mendampingi kami dan membawa kami kepada putranya Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.